Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Saya merasa pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya hanya berfokus pada ketuntasan penilaian. Saya kurang memahami karakteristik murid, terlalu berfokus pada hasil akhir pembelajaran. Saya merasa pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan lebih berpusat pada guru. Padahal seharusnya pembelajaran berpusat pada anak, sehingga anak kurang mengekspor kemampuannya, kurang aktif, kurang mandiri, dan tidak memiliki kebebasan dalam berekspresi. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Selama saya belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya berusaha memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini menyadarkan saya pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dibanding hanya sekedar mengajar saja. Filosofi ini juga menyadarkan saya akan pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun yang berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Sebagai guru, saya harus memberikan contoh teladan yang baik kepada murid dan selalu memberikan arahan, dorongan, dan motivasi. Saya senang mengikuti pelatihan guru penggerak, banyak pengalaman yang saya dapatkan. Dalam perjalanan mengikuti pelatihan guru penggerak ini, saya mulai menerapkan filosofis Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di kelas. Pembelajaran yang berorientasi pada anak, ternyata rasa kasih sayang saya terhadap murid semakin bertambah. Saya tidak lagi memandang murid yang sering bercanda, mengganggu teman-temannya, dan bermain-main di kelas sebagai anak yang nakal dan harus ditegur. Karena saya menyadari bahwa kodrat anak adalah bermain, maka muncul ide saya untuk mengemas pembelajaran yang kaku menjadi sebuah pembelajaran yang menarik agar murid bisa mengikuti proses pembelajaran dengan menyenangkan. Ide atau gagasan yang timbul selama proses perubahan antara lain: 1. Mengubah metode pembelajaran yang sebelumnya hanya berfokus pada ketuntasan penilaian menjadi lebih berfokus pada memahami karakteristik murid. 2. Melakukan penilaian selama pembelajaran dan tidak hanya berfokus pada hasil akhir pembelajaran. 3. Menerapkan nilai-nilai mandiri, kreatif, dan kolaboratif. 4. Mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center dengan menerapkan nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani. Sebagai pendidik, saya harus menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, dengan mengacu pada trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutburi Handayani. Saya menyadari bahwa anak memiliki kodrat mereka. Oleh karena itu, saya harus memberikan kemerdekaan kepada anak-anak untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya agar mereka dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Pembelajaran yang berpusat pada guru harus segera diganti dengan pembelajaran yang berpusat pada murid agar tercipta interaksi yang menyenangkan di dalam kelas. Memberi kebebasan kepada anak-anak untuk menggali potensi yang dimilikinya harus terjadi karena dalam proses pembelajaran agar mereka menemukan jati dirinya sehingga menjadi manusia seutuhnya. Kita menuntun peserta didik agar kodrat alam yang dimilikannya sejak lahir bisa berkembang ke arah yang lebih baik, dan kodrat zaman di mana mereka hidup saat ini bisa mereka dapatkan, sehingga akan mempermudah murid dalam mengatasi persoalan hidupnya di masa kini dan masa mendatang menjadi manusia. Sebelum mempraktikkan aksi nyata, yang terlebih dahulu saya lakukan adalah melakukan perencanaan, yaitu dengan membuat rencana pembelajaran seperti RPP dengan modul pembelajaran grup investigasi dan media pembelajaran menggunakan Chromebook dan aplikasi Quizzes. Tahap pelaksanaan dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran memanfaatkan TIK, Chromebook, dan aplikasi Quizzes dengan modul pembelajaran grup investigasi. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Ada yang absen? Siapa? Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu.
penyebabnya, bagaimana cara mengatasinya, dan bagaimana cara menanganinya. Untuk mengetahui jawabannya, maka kalian akan Ibu bagi ke dalam 6 kelompok. Ibu akan membagikan LKS ke kelompok masing-masing. Tapi dengan kertas. Maka akan rusak sel jalurnya, titik rahim akan luruh dan terjadilah pendarahan. Ini pada wanita. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah A. Menstruasi, B. Keguguran, C. Ejakulasi, D. Fertilisasi. Kita ambil jawabannya dari sebelah sini. Silakan. Benar, benar tepat. Baiklah anak-anak, kita sudah belajar tadi tentang kelainan pada sistem reproduksi. Nah, mari kita buat kesimpulan pelajaran kita hari ini. Jadi, apa saja kelainan pada sistem reproduksi? Coba sebutkan dulu. Yang pertama, HIV dari tadi pelajaran kita selanjutnya minggu depan adalah dimulai. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah berkontribusi yang baik. Nanti rekamannya akan disampaikan. Kita mulai, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah seorang guru SMP Negeri 2 Sekanan, di mana tempat Yuni Marito Simamora bertugas di SMP Negeri 2 Sekanan yang sedang mengikuti calon guru penggerak. Mudah-mudahan Ibu Yuni terus semangat dalam mengikuti calon guru penggerak ini. Semoga dapat memberikan motivasi kepada guru-guru di SMP Negeri 2 Sekanan lebih giat melaksanakan tugas mengajar di SMP Negeri 2 Sekanan dan memberikan dampak yang positif kepada SMP Negeri 2 Sekanan ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih maju dan meningkat. Yang bisa saya sampaikan,
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Putri dari kelas 9B, murid dari SMP Negeri 2 Sekanan. Saya ingin memberikan testimoni atas pembelajaran guru IPA atas nama Ibu Yuni Simamora. Saya senang bisa belajar IPA menggunakan alat teknologi karena menambah pengetahuan saya jadi lebih berkembang. Harapan saya kepada Ibu Yuni supaya lebih memberikan pembelajaran lebih luas lagi, dan demikian terima kasih. Wassalamualaikum